Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas laporan studi kelayakan bisnis usaha yang akan saya rintis, yaitu usaha membuka bengkel mobil Raktos Garage. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Retno Resawati SEMM selaku dosen matkul studi kelayakan bisnis dan rekan-rekan yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Raka Ilham Septiana, nomor pokok mahasiswa 43433402318 kelas manajemen I STIE Pasundan Bandung. Oh ya, mudah-mudahan dengan dibuat tugas ini bisa menjadi langkah awal untuk kedepannya dalam menjalankan usaha ini. Ya, langsung saja saya akan membahas tugas studi kelayakan bisnis ini. Gambaran umum potensi usaha. Selain mobil yang diservis, bengkel yang akan kami buka pun menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan disediakan makanan dan minuman serta smoking area dikarenakan di area bengkel tidak diperbolehkan merokok sembarangan. Sehubungan ada bahan bakar dan gas yang mudah terbakar. Adapun tempat bermain anak di mana bila ada customer yang datang membawa anak kecil bisa diajak bermain sembari menunggu mobilnya selesai. Kami pun menyediakan berbagai spare part dan perlengkapan variasi di mana konsumen yang ingin mobilnya terima beres tanpa harus mencari spare part di luar, kami pun menyediakan spare part yang bermutu dan terjamin. Namun kami pun tidak memaksa untuk customer yang ingin mencari spare partnya di luar, namun jaminan dan mutu tidak kami tanggung jawab. Struktur organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. PT Raya Motor Sejahtera atau Raktes sendiri memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap kepuasan dari reparasi kendaraan roda 4 dan inovatif yang dapat bersaing secara unggul di bidang otomotif. Tujuan kami dapat terlaksana dan tercapai karena adanya wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan tersebut yang kami sebut dengan organisasi. Organisasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula kami sajikan badan struktur organisasi yang paling atas itu adalah owner. Owner langsung mendelegasikan kepada kepala regu atau mekanik senior, kepada staf, dan kepada pegawai umum. Kepala staf juga memiliki tugas tanggung jawab dari kinerja mekanik juniornya. Selanjutnya, sumber daya manusia. Dalam mendukung kegiatan berjalannya usaha kami ini, kami mempekerjakan kurang lebih dalam satu gerai ialah 9 orang dengan rincian seperti berikut. Adapun orang-orang yang ditugaskan yaitu 3 orang staf, 1 orang kepala mekanik, 4 orang mekanik, 1 orang bagian umum. Ya, di sini ada aspek teknis, operasi, rencana pengembangan. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasi. Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana, dan prasarana yang digunakan tenaga ahli dan tenaga biasa yang dipekerjakan, bahan baku utama produk, serta bangunan dan tata letak bangunan. Rencana pengoperasian. Usaha rencana pengoperasian usaha Raktos Garage kami meliputi 3 hal, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, dan kegiatan perawatan mesin. 3 hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, penjualan jasa, dan spare part. Rencana persediaan produksi, penjadwalan tenaga kerja dan pengkajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi Raktos Garage
dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasi dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin yang kami pekerjakan pada waktu tertentu, bukan merupakan pegawai tetap. Jenis perawatan yang kami laksanakan sesuai dengan mesin-mesin yang kami digunakan, misalnya perawatan lift mobil, AC, dan mesin kasir. Kegiatan perawatan mesin ini perlu kami lakukan untuk menjaga produktivitas masing-masing mesin sampai dengan umur ekonomisnya. Apabila mesin dirawat dengan baik, maka dapat menekan biaya beban akumulasi, depresiasi mesin, dan peralatan. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi produk dan segmentasi. Produk usaha ini adalah jasa perbaikan dan menservis mobil di mana spare part-nya dapat dibeli oleh pemilik mobil atau dibelikan. Segmentasi pasarnya adalah pemilik mobil yang ada di sekitar perumahan ini dan perumahan tetangga lainnya. Dari segi permintaan, 60% penghuni perumahan tersebut memiliki mobil dengan umur di atas 3 tahun, sehingga banyak bagian-bagian yang sudah aus seperti plat kopling, kampas rem, lahar, bal join, rantai keting, atau bisa disebut timing belt, dan sebagainya. Kerusakan ini tidak terjadi pada waktu bersamaan, tapi akan terjadi bergantian dengan selang waktu 1 hingga 3 bulan. Diperkirakan jumlah mobil yang akan memperbaiki mobil per bulan yaitu 30.000 mobil kali 60% dibagi 3 bulan. Jadi hasilnya itu ada 6.000 mobil. Pada awal pembukaan 10% akan memperbaiki pada lokasi tersebut sebesar 10% kali 6.000 mobil, sama dengan 600 mobil per bulan. Selanjutnya ada pesaing. Pada lokasi tersebut belum ada membuka usaha bengkel perbaikan mobil, tapi pesaing di sana adalah montir-montir lepas yang ada di sana. Kurang lebih 25% akan terserap oleh montir tersebut. Ya, mengingat perumahan tersebut terus dikembangkan dan makin banyak orang yang tahu keberadaan bengkel tersebut, maka diperkirakan omset penjualan akan naik bertahap sebesar 5% per bulan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Di bulan pertama kita mendapatkan omset 36.000, ada kenaikan 40%. Dan di bulan kedua ada omset 45.000 dengan kenaikan 50%. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dan bulan selanjutnya terus mengalami peningkatan. Lokasi dan teknis. Rencana bengkel mobil ini akan dibuka pada komunitas bengkel mobil di Kota Bandung. Fasilitas dan perlengkapan usaha yang diperlukan dalam membangun usaha ini adalah pembelian 2 unit ruko dengan harga 250 juta. Dikali 2 jadi 500 juta. Ada pula biaya renovasi 10 juta. Biaya peralatan servis 10 juta. Kompresor 1 unit 5 juta. Komputer dan printer 1 unit 5 juta. Meja dan kursi 2 unit 500.000, kursi plastik 5 unit 125.000. Dan ada pun biaya lain-lainnya 500.000. Jadi, ditotalkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun usaha ini adalah 531.125.000. Analisis kelayakan pemasaran. Dalam melakukan analisis permintaan, kami menggunakan model metrik pembobotan berskala. Ya, kita juga sudah tentukan dari indikator-indikator. Dari sangat lemah kita beri nilai 1, lemah 2, sedang 3, kuat 4, sangat kuat 5. Nah, kita bisa lihat dari tabel tersebut, ada sumber daya manusia, item yang dinilai ya. Dari sumber daya manusia, kriteria penilaian yang dibuat adalah kuat. Dari pesaing, sedang, konsumen kuat, teknologi kuat, model atau trade sedang, armada pemasaran sangat kuat, harga kuat, promosi kuat, distribusi kuat, produk dan lini produk
sedang, mutu produk kuat, peraturan pemerintah sedang, lingkungan bisnis kuat, ketersediaan bahan baku sangat kuat, rencana pemasaran kuat, penyimpanan produk kuat, margin laba sedang, ketersediaan modal kuat, pangsa pasar kuat, manajemen pemasaran kuat. Bila kita akumulasikan dari indikator-indikator tersebut bisa dihitung sedang yaitu 15, kuat yaitu 52, sangat kuat yaitu 10. Jadi kita bisa hitung di sini. Interval sama dengan nilai tertinggi dari interval dikurangi nilai terendah dari interval dibagi jumlah kelas. Jadi di sini tadi nilai tertinggi dari interval adalah 5, yaitu sangat kuat, dikurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Kita lihat di sini 0,8 yaitu nilai intervalnya. Terus 1 sampai 1,80 sangat tidak layak untuk dijalankan. 1,81 sampai 2,60 tidak layak. 2,61 sampai 3,40 sedang. 3,41 sampai 4,20 layak. 4,21 sampai 5 sangat layak. Untuk pengetahuan layak atau tidaknya dari segi pemasaran maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha. Jadi kita bisa hitung dari total bobot dibagi jumlah item yang dinilai. Total bobot 77 dibagi jumlah item yang dinilai adalah 20. Yaitu 3,85. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,85, maka usaha Raktos Garage dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Dan di sini pun ada strategi bauran pemasaran. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk, kami akan menekan pada strategi bauran pemasaran atau marketing mix melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, serta strategi promosi. Dan ada aspek keuangan. Total biaya pembangunan usaha bengkel mobil ini sebesar 531.125.000 dengan rincian sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat ini sama dengan tabel yang sebelumnya ya. Kita hitung di aspek keuangannya. Oke, kita lanjut aja. Dan kita pun menghitung sumber dana investasi. Jadi kebutuhan dana dalam pembangunan usaha ini berasal dari dana sendiri dan dana peminjam dari bank, yaitu modal sendiri atau investasi tetap 265.563.000. Kredit bank investasi tetap 265.563.000. Jadi 50% antara modal sendiri dengan kredit bank. Grand total 531.125.000. Asumsi proyeksi keuangan. Asumsi proyeksi keuangan dapat dilihat pada formulir lampiran keuangan Microsoft Excel seperti harga jual, harga pokok, biaya operasional, tenaga kerja, suku bunga bank, rasio persediaan, piutang, hutang dagang, kenaikan harga, dan biaya eskalation, umur ekonomis atau penyusutan, dan sebagainya. Pembayaran kredit. Sedangkan pembayaran kredit akan dimulai cicil pada bulan kedua operasional dan berakhir pada bulan ke-12. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini atau pada lampiran proyeksi dana. Tabel jadwal pembayaran pokok dan bunga kredit kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Nah, proyeksi laba rugi pada bulan operasi pertama diperkirakan sudah mendapatkan keuntungan sebesar 13.718.000
rupiah, dan bulan kedua memperoleh laba sebesar Rp22.268.000. Akumulasi keuntungan selama 1 tahun pertama adalah Rp684.712.000. Lebih detail tentang proyeksi laba rugi dapat dilihat pada lampiran ketiga nanti ya. Jadi dalam analisis investasi kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali investasi dengan menggunakan keuntungan ditambah penyusutan payback period usaha ini adalah 9 bulan. Yang kedua, internal rate of return atau kita bisa disebut IRR singkatannya adalah tingkatan bunga yang akan menjadi nilai sekarang dari proses yang diharapkan yang akan diterima sama dengan nilai sekarang dari pengeluaran modal. IRR yang baik jika lebih besar dari tingkat suku bunga bank. IRR 1 tahun sebesar 9,96% di atas bunga bank 1,50% per bulan. Rasio keuangan metode yang digunakan adalah likuiditas adalah ukuran kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban lancarnya minimal 1 atau 100%. Selanjutnya kita lihat lampiran 0 atau 05, profitabilitas, kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dengan jumlah harta yang telah ditanamkan dapat diukur dengan ROI, Rate of Return on Investment, dan ROE, Rate of Return on Equity. ROI dan ROE yang baik lebih besar dari suku bunga bank. Jadi bulan pertama likuiditasnya 6,10% ya, bulan kedua 6,96%, dan bulan selanjutnya ada begitu peningkatan, bisa kita lihat dari sini. Dan kita lihat juga dari tabel ROI dan ROE. Kita ada dari bulan pertama ROI kita bisa 3,33%, ROE-nya 5,17%. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat selanjutnya bisa dilihat ada perbedaan dari ROE dan ROI yang baik lebih besar dari suku bunga ini gitu. Ya, kami akan beri kesimpulan dan saran untuk teman-teman yang menonton video saya. Jadi kesimpulannya dari video tersebut, maka dari itu, kalau dilihat dari semua aspek dalam kelayakan bisnis, dilihat dari aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek operasional, aspek keuangan, dapat kami analisakan bahwa memang bisnis jasa Rectos Garage memang banyak kompetitor yang serupa. Tapi kita mempunyai strategi yang berbeda dengan merek lain untuk lebih diingat dan dipercayai oleh konsumen. Maka dari itu, bisnis kita tersebut layak untuk diteruskan dan dikembangkan. Adapun berikut saran yang kami bisa berikan, mungkin semoga bermanfaat. Saran dari kami untuk teman-teman yang baru akan menjalankan suatu usaha, selain mental yang kuat, kita pun harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk turun langsung menjalankan usaha yang kita mulai. Karena dengan demikian lambat laun kita akan mengerti dengan sendirinya apa strategi yang akan kita pakai, apa kekurangan dalam produk kita, apa kelebihan dalam produk kita. Jadi kita mengetahui langsung di lapangan atau dengan cara lain seperti yang telah kami alami langsung dalam memulai usaha tersebut. Karena kami tidak bisa terjun langsung ke lapangan dalam usaha kami mempercayakan untuk di lapangan dipegang oleh keluarga atau saudara kita sendiri. Mengapa oleh keluarga atau saudara, minimalnya saudara ya, lebih terbuka dan transparansi dari segi apapun dibandingkan dengan orang lain. Ya, jadi segitu yang bisa saya presentasikan. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton semua dan semoga menjadi awal mula kita menjalankan usaha ini dengan baik. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.